membuat eksperimen tegangan permukaan air menggunakan merica, air, sunlight, dan juga piring. Butiran merica berlarian menjauhi sabun karena sabun cair telah memecah tegangan permukaan air. Sisa dari tegangan permukaan air akan mendorong butiran merica menjauhi sabun. Hal ini menyebabkan lapisan cairan pada permukaan seolah-olah tertutup oleh selaput elastis yang tipis. Sifat inilah yang menjadikan zat cair mampu untuk menahan benda-benda kecil di permukaannya. Percobaan ini juga bisa menunjukkan pentingnya untuk mencuci tangan menggunakan sabun untuk membasmi kuman, bakteri. Nah, ketika kita mencuci tangan dengan sabun, maka virus dan bakteri yang ada di tangan kita akan menyingkir dan akan hilang. Bahan sabun cair atau sunlight diteteskan ke dalam bubuk dan merica, dan alhasil terjadi reaksi di mana bubuk merica menyebar dengan tetesan sabun cair. Tegangan permukaan dapat terbentuk karena adanya perbedaan resultan gaya tarik molekul-molekul yang berada pada permukaan zat cair. Ini adalah permainan dalam labirin. Permainan ini dapat melatih siswa dalam menyimak soal dan menentukan pilihan jawaban yang tepat terkait materi alat gerak manusia. Hal ini juga dapat menarik minat dan semangat belajar siswa. Selain itu, siswa dan guru juga dapat mengetahui sejauh mana tingkat pengetahuan siswa dalam menguasai materi pembelajaran, serta menghindari suasana pembelajaran yang monoton. Nah, materi alat gerak manusia ini akan dibentuk menjadi beberapa soal yang disertai pilihan jawaban berbentuk pilihan ganda dalam permainan labirin. Dari soal tersebut, siswa akan memilih jawaban yang tepat. Tes hasil belajar ini digunakan untuk mengetahui hasil siswa terhadap materi yang telah diajarkan. Permainan ini akan memudahkan siswa berefleksi dengan suasana ceria, melatih untuk berpikir kritis, menggali lebih dalam materi yang telah diajarkan, mengasah kemampuan otak karena penggunanya ini dituntut untuk mencari jalan menuju tempat jawaban yang benar dari sebuah pertanyaan, seperti melatih konsentrasi, kreativitas, daya ingat, kesabaran, dan cara untuk berpikir kritis. Setelah permainan selesai, silakan klik papan peringkat untuk melihat tingkatan nilai kamu bermain. Tapi sebelumnya itu, silakan ketik nama kamu terlebih dahulu. Di sini langsung terlihat jumlah soal yang benar dijawab ada 4 dan sisa waktu ada 2:41 detik. Dan terakhir ada eksperimen cara kerja ginjal. Alat dan bahan yang digunakan botol plastik, corong, gelas plastik, kertas saring, sendok, pewarna makanan, kacang hijau, tepung terigu, dan air. Nah, pada eksperimen ini, cairan yang tidak disaring terlihat keruh dan berwarna pekat. Dibanding cairan yang telah disaring, itu terlihat jernih. Mengapa demikian? Karena ada kotoran. Yang ada pada cairan yang disaring telah tertahan pada kertas saringan, jadi kotoran itu tidak ikut masuk pada cairan ketika dilakukan penyaringan. Sedangkan pada cairan yang tidak disaring, kotoran yang ada tersebut ikut masuk karena tidak ada alat apapun yang menahan kotoran. Hal ini juga terjadi pada proses kerja ginjal di dalam tubuh manusia, terutama pada saat penyaringan darah. Di eksperimen ini mengibaratkan bahwa botol plastik sebagai kantung kemih corong, sebagai kapsula Bowman, dan kertas saring sebagai glomerulus. Dan perlu diketahui bahwa darah yang tidak disaring oleh glomerulus itu akan mengandung kotoran sehingga sulit untuk melakukan penyaringan. Sedangkan pada darah yang bersih itu akan lebih mudah dilakukan penyaringan pada glomerulus serta akan lebih mudah melancarkan aliran pada kapsula Bowman. Maka dari itu kita perlu menjaga kesehatan pada darah dan juga tubuh dengan baik.